Eh, ini video saya selanjutnya setelah kemo yang kedua. Tapi di sini aku mau cerita, aku bersyukur banget sama Tuhan. Tuhan itu baik. Di kemo pertama kemarin, habis kemo tepat jam 12.00 itu benar-benar udah mulai diare, mual, muntah dan lain sebagainya. Tapi di kemo kedua ini kayaknya daya tahan tubuh aku lebih kuat. Kemudian efeknya itu juga nggak terlalu signifikan seperti yang kemarin, lemes tiba-tiba langsung diare, mual, muntah. Pagi ini saya merasa lebih seger daripada efek samping kemo yang pertama, dan itu semua pasti berkat dari Tuhan yang sangat luar biasa. Walaupun sekarang penampilan aku mungkin sudah ya kayak gini lah, udah nggak berambut lagi, tapi Tuhan tuh memang baik. Jadi pagi ini aku mau sharing sama kita semuanya. Biasanya tiap pagi aku suka bikin jus nih. Nah, ini jusnya. Pagi ini sih kebetulan ini jus wortel, nanas, ada apel di bawah, sama ada sedikit satu ruas jare lagi, sorry, jahe, ya ampun sampai belibet. Sama aku bikin sarapan oatmeal, ada pisangnya, ada chia seed, ada almond, ada flaxseed, ada pumpkin seed, ada kuaci. Jadi lengkap di dalamnya. Tapi itu almondnya nggak kelihatan ya, soalnya almondnya ikutan aku campur di dalamnya. Terus ini aku kasih susu coklat gitu karena rasa di mulut agak pahit supaya aku bisa makan. Soalnya aku masih agak takut mau makan nasi langsung, takutnya perutnya bermasalah. Jadi aku coba pagi ini oatmeal. Tapi kalau jus, aku tiap hari pasti ada bahannya tuh wortel, biasanya ada buah bit, tapi karena ini corona ya, lagi PSBB, terus lockdown di mana-mana, jadi aku kesulitan dapetin buah bit. Ini kenapa aku rendam air? Ini air matang ya, aku rendamin pakai air matang. Terus mohon maaf pakai panci rice cooker karena anak kos nggak punya peralatan yang memadai. Jadi sebelumnya aku cuci pakai air garam bersih, pakai air biasa gitu, bener-bener sampai bersih. Apalagi wortelnya aku rendam pakai air garam, sama apelnya sebelum aku potong-potong gitu supaya pestisida, kalau misalnya ada pestisida itu pada lepas semuanya. Dan ternyata memang wortel ini ya bermanfaat banget. Nah, inilah. Tuh setiap pagi kegiatanku tuh biasanya bikin jus, dan bahan-bahannya yaitu tadi, pokoknya bahan utama itu pasti wortel sama buah bit. Sebenarnya itu bagus banget, cuman ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, aku kesulitan banget buat nyari buah bit, jadi nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Terus untuk menolong rasa wortel yang aku sedikit nggak suka, biasanya aku kasih nanas sedikit sama apel, karena kalau dikasih apel sama nanas jadi rasanya lebih enak. Malam ya, lidah kita udah rasanya asem gitu ngerasain semua makanan, apalagi setelah kemoterapi. Jadi kita bikinlah sesuatu yang sehat, sesuatu yang bernutrisi, gizinya seimbang, tapi benar-benar bisa masuk di lidah kita gitu. Itu pengalaman saya ya selama saya menjalani pengobatan kanker ini. Ya jujur aja sih belum full sempurna untuk menerapin pola hidup sehat, tapi saya berusaha supaya tetap saya dapat nutrisi. Terus nanti biasanya jam 9 aku suka berjemur, tapi nggak lama-lama. Terus olahraga kecil-kecilan gitu. Coba ya dari dulu sebelum ketahuan kanker gitu, aku nerapin pola hidup sehat gitu. Mungkin nggak usah sampai saya harus operasi dan juga kemoterapi. Tapi itulah ya jalan Tuhan. Yang pasti pagi ini saya sangat bersyukur Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kecukupan kebutuhan buat saya. Kalau mengingat ya, ini kesaksian sedikit dan juga untuk sharing bagi kita semuanya kalau ada yang nonton video ini. Gaji saya tuh cuman kecil di kota Bandung yang sebesar ini, bahkan belum UMR istilahnya. Tapi Tuhan cukupkan semua kebutuhan saya. Tuhan tuh nggak berlebih sama sekali, tetapi selalu cukup. Setiap kali Tuhan, saya butuh buah-buahan, saya butuh sayur-sayuran, saya butuh nutrisi yang bagus buat tubuh saya harus beli ini Tuhan, saya harus buat ini
Tuhan kasih kekuatan dan Tuhan cukupkan gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir apapun keadaan kita, tetap kita selalu mengucap syukur sama Tuhan, berdoa dengan tiada putus-putusnya. Saya juga masih belajar banyak mengenai bagaimana berserah kepada Tuhan, tapi video ini saya bagikan untuk boleh menguatkan kita semuanya yang mungkin dalam pergumulan, dalam kesakitan, dalam kelemahan iman, dalam ketakutan, apapun itu, Tuhan itu luar biasa buat kitanya. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Nah, ini juicer aku. For your info, aku kredit ini 10 bulan. Harganya sih nggak terlalu mahal, tapi ya maklum ya anak kos. Jadi ya bisanya kalau beli harus kredit, tapi tak apalah. Dan inilah hasil jadi jus aku tadi. Kayak ginilah kira-kira bentuknya. Cuma biasanya aku penuh ya. Biasanya penuh sampai hampir setengah liter gitu. Tapi aku pengalaman di kemo yang pertama, habis kemo pagi-pagi aku bikin jus kayak gini. Gak taunya selang berapa menit muntah semua. Jadi kayak sayang gitu kan. Jadi aku coba dikit dulu. Gak terlalu sampai 500 ml. Jadi begitulah kira-kira kegiatan aku setiap pagi. Jadi gitu, setiap pagi aku kayak gitu terus for your info, ini kok sepi banget di rumah sendirian ya. Memang sebenarnya di sini aku cuma tinggal sendirian. Jadi bapak sama ibu aku tuh di Klaten, Jawa Tengah. Keluargaku semuanya di situ. Jadi memang aku cuma tinggal sendiri di Bandung. Tapi jangan khawatir, Tuhan tuh sediain teman-teman yang baik di lingkungan yang benar. Jadi aku punya sahabat, aku punya teman-teman, aku punya orang-orang yang mendukung aku di sini, walaupun memang kalau tidur di rumah sendirian nggak punya siapa-siapa, tapi mereka kadang suka datang, suka jengukin aku, suka kasih semangat buat aku. Itu juga satu hal yang patut disyukuri, walaupun keluarga tuh jauh nggak bisa ngasih dukungan moral maupun material, tapi mereka doanya nyampe ke Tuhan dan Tuhan kirimkan aku tuh penolong-penolong yang luar biasa. Jadi gitu ceritaku hari ini.